Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan tentang tugas dari tenaga kependidikan, guru, dosen, serta sertifikasi, kualifikasi, dan kompetensi. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 5-6. Tenaga kependidikan sendiri memiliki beberapa golongan ataupun jenis, yaitu yang pertama ada tenaga struktural, mereka yang bekerja secara eksekutif atau memimpin suatu instansi dari lembaga pendidikan. Contohnya ada kepala sekolah maupun juga rektor universitas. Kemudian tenaga fungsional itu adalah pihak-pihak yang bekerja secara fungsional untuk pendidikan atau terjun langsung kepada subjek-objek pendidikan seperti guru bimbingan konseling maupun juga dosen. Sedangkan tenaga teknis adalah pihak-pihak yang membantu secara teknis untuk suatu lembaga pendidikan, contohnya seperti tata usaha, laboran maupun teknis IT. Untuk tugas tenaga kependidikan sendiri, secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 39 Ayat 1 berbunyi melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tugas-tugas pendidik. Sebelum kita mengetahui tugas pendidik, kita perlu mengetahui definisi pendidik. Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Setelah itu, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan berbagai macam tugas-tugas pendidik, yaitu yang pertama merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, kemudian menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan untuk peserta didik, dan yang terakhir melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkhusus bagi pendidikan pada perguruan tinggi. Selanjutnya dibahas pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 disebutkan tugas-tugas seorang pendidik menurut profesinya masing-masing. Saya akan menjelaskan beberapa tugas seorang pendidik sesuai dengan profesinya. Yang pertama adalah pamong belajar. Pamong belajar bertugas dan bertanggung jawab menyuluh, mengajar, membimbing, melatih peserta didik, serta berperan dalam proses pengembangannya. Kemudian yang selanjutnya ada pelatih. Pelatih di sini bertugas dan bertanggung jawab memberi pelatihan teknis biasanya dalam bidang olahraga kepada peserta didiknya, dan hal itu terjadi pada kegiatan pendidikan formal ataupun non formal. Dan yang ketiga ada konselor. Konselor di sini bertugas dan bertanggung jawab memberikan bimbingan konseling kepada peserta didik pada jenjang pendidikan dasar, menengah, ataupun jenjang pendidikan tinggi. Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dosen yaitu merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan teknologi atau ilmu pengetahuan dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun tugas dari seorang dosen, yang pertama ialah mengajar mahasiswa, yang kedua yaitu membentuk karakter sosial mahasiswa, dan yang ketiga yaitu berkontribusi kepada masyarakat, baik melalui seminar, pelatihan, dan juga kegiatan lainnya. Yang kedua yaitu adalah pengertian dari guru. Menurut Pasal 1 Bab 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, dan membimbing serta mengarahkan, melatih, menilai, dan juga mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan juga pendidikan menengah. Adapun tugas dari seorang guru, yang pertama yaitu mendidik, mengajar, dan melatih para siswa, yang kedua yaitu membimbing dan memimpin para siswa, dan yang ketiga yaitu menarik simpati para siswa sehingga dapat menjadi tauladan dan juga panutan. Selanjutnya adalah kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pendidik. Kompetensi adalah seperangkat penguasaan yang harus ada dalam diri pendidik agar kinerjanya tepat dan efektif. Kompetensi sendiri dibagi menjadi 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Yang kedua adalah sertifikasi pendidik. Sertifikasi sendiri adalah proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan
Setelah lulus uji kompetensi lembaga sertifikasi, tujuannya adalah untuk melindungi profesi pendidik, melindungi masyarakat dari praktik tidak kompeten, seleksi terhadap pelamar yang kompeten, membangun citra masyarakat, serta memberi solusi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir adalah kualifikasi pendidik. Kualifikasi pendidik adalah keahlian yang diperlukan untuk melakukan atau menduduki jabatan tertentu, baik secara teknis maupun akademik. Syarat yang diperlukan antara lain minimal diploma 4 atau S1 bagi guru dan S2 bagi dosen. Lalu ada latar belakang pendidikan yang sesuai bidang yang diampu, serta memiliki sertifikat profesi guru.